اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal fitri wal adha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa majid ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah salat Idul Adha di majlis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal saleh. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kalimat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Nabi mengulang panjenengan mengingat dan mengenang apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Terpampang jelas bahwa sebuah keimanan itu harus ada pembuktian. Di mana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam dianggap oleh Allah sebagai Khalilur Rahman, kekasih dan kekasih Allah, orang yang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan Nabiullah Ibrahim tidak bisa ditanyakan oleh kita semua ini karena keagungan dan kehebatan imannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keimanan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu diuji yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala atas doanya yang bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak henti-hentinya untuk berdoa dan meminta kepada Allah, seraya menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah, anugerahkan kepada kami anak yang saleh. Dengan perjuangan dan istiqamah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira yang diayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Dikabarkan kepadanya akan dianugerahi anak yang saleh. Ujian pertama bisa dilalui oleh Nabi Ibrahim dengan kedekatan kepada Allah, masih juga istiqomah untuk berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah tentang keimanan disusul dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak yang saleh. Tidak berhenti. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan ketika
dia sangat berbahagia. Dan ketika dia sangat merasa ada sebuah kesejahteraan dalam keluarga dengan dihadirkan anak yang soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala justru memberikan ujian yang lebih besar lagi, yaitu ujian bagaimana Ibrahim mampu dan rela dan bertawakal kepada Allah atas disuruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengorbankan anaknya sendiri yang bernama Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Itu pun Nabiullah Ibrahim terjadi kebimbangan, di mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mimpinya suruh menyembelih anaknya. Kebimbangan terjadi di tanggal 8 dan kemudian diabadikan dengan Yaumul Tarwiyah. Kemudian besoknya lagi diilhamkan dan difirmankan oleh Allah melalui mimpinya. Maka Nabi Ibrahim semakin yakin kalau itu datangnya dari Allah, maka disebutlah Yaumul Arafah. Tibalah di saat tanggal 10 terjadi Yaumul Nahar, hari penyembelihan, hari berkorbannya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam akan anaknya sendiri, yang merupakan kehambaan Nabi Ibrahim tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cerita Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya juga diimbangi dengan cerita Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam yang juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Terpampang jelas bahwasanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah mengalami sebuah ujian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita merasakan ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, bahkan umat semua yang ada di dunia ini. Ujian di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendhahirkan sifat jalalnya, ingin mendhahirkan sifat kemaha-kekuasaannya atas segala macam yang ada di muka bumi ini. Ujian yang sekarang kita alami adalah ujian dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat kecil, yaitu COVID-19 yang kita dengan virus corona. Tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan ujian keimanan kula panjenengan sedaya. Jika kula panjenengan maos apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Al-Baqarah 155. Sungguh dan sungguh aku akan menguji kalian semua dengan sesuatu yang menakutkan, dengan sesuatu yang membuat perut lapar, dengan sesuatu yang membuat terkaparnya jiwa, dengan sesuatu hilangnya harta benda, dengan sesuatu paceklik dari buah, paceklik dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Wa basyyiris sabirin, kabarkan Muhammad akan ditunai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan bagi orang-orang yang bersabar. Hadirin hadirat rahimakumullah, ujian yang sekarang kita alami merupakan bukti kehambaan kita kepada Allah. Ujian yang kita alami merupakan keimanan, keteguhan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mampu mengatasi dengan sebuah kesabaran. Yang sabar itu yang pertama adalah sabar menunaikan ibadah Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tangan-tangan manusia, melalui tangan-tangan kekuasaan, membatasi dan membatasi gerak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriman kepada Allah dan meneladani
kisah-kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail tidak akan pernah bertekuk lutut, tidak akan pernah surut untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ujian pandemi seperti ini. Tidak mungkin kita dianggap orang yang beriman dan imannya sejati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan gara-gara virus yang seperti ini kita juga enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan ujian inilah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dikira ujian seperti ini tidak menimbulkan sesuatu yang berbuat di luar syariat Islam. Alhamdulillah sekarang sudah reda. Menjelang Lebaran Idul Fitri terjadi berbagai macam kejamretan, terjadi berbagai macam perampokan, terjadi berbagai macam pencurian dan sebagainya. Itu sebetulnya merupakan sebuah ujian keimanan kita dalam rangka ujian pandemi. Yang ketiga, ujian menerima dengan kesabaran. Ujian musibah ini, jika saya melihat di dalam Al-Quran, menelaah dengan berbagai macam tafsir, maka sebetulnya di dunia ini tidak ada yang namanya musibah. Di dunia ini adanya adalah musibah. Orang memandang Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam dikorbankan dan akan disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam merupakan musibah besar. Tidak. Sebetulnya itu adalah musibah besar. Musibah dan musibah tergantung urutan panjenengan bagaimana menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika musibah, orang sedih, padahal di dalam musibah ada musibah anugerah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru di dalam musibah itulah ketika kita dekat dengan Allah akan diberikan yang terbaik dan yang terbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kita ini sekarang berada di Yaumul Idul Adha, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat dan nikmatnya selalu kepada keluarga panjenengan, dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pada kondisi yang enak-enak saja, tapi rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini juga dalam kondisi yang seperti ini, di mana kita sedang menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berhenti untuk menghambakan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sholat. Jangan berhenti untuk menghambakan kepada Allah untuk bisa melaksanakan ibadah kurban yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Fasholli li rabbika wanhar. Buktikan kehambaanmu kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sholat, dan buktikan kehambaanmu kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kurban. Yang ibadah kurban itu sebetulnya bagaimana kita menekan sedalam-dalamnya nafsu kebinatangan kula panjenengan semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamdan yuwafi ala ni'amihi wa yukafi ala mazidihi. Alaika ya Allah Rabbul Izzati wa Jalali.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula panjenengan sareng-sareng berdoa kepada Allah. Semoga ujian yang telah dan sedang kita laksanakan ini diberi lulus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahum al hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at. Allahumma ighfir li abaina, Allahumma ighfir li ummahatina, Allahumma ighfir li jaddatina, Allahumma ighfir li jaddati jaddatina, Allahumma ighfir li masyayikhina, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Subhanakal mulki wal malakut, subhanakal izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma inna fi rizqana jundun min juludik wa khalqun min makhluqatik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu amman tasha'. Allahumma bijahi nabiyil mustafa wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli al-wafa fasrifhu anna ya Allah wa an buyutina ya Allah wa an abnaina wa banatina wa azwajina wa zawjatina wa ikhwanina wa jiranina wa jama'atina hadhihi ya Allah. Allahumma ihfadna ya hafid mimma nakhafu wa nahdar, mimma nakhafu wa nahdar, mimma nakhafu wa nahdar, wa anta khairul hafidha wa anta arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nahnu abiduka riqa wa anta rabbuna haqqa. Yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ilayka kathir, hajatuna ilayka kathir, wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nas'aluka at-tawbah wal inabah wal istiqamah wal syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Allahumma inna nas'aluka as-sabra 'inda al-qada wa syukra 'inda an-ni'mah wa ridha 'inda kulli bala wal fawza 'inda al-liqa wa 'isa as-su'ada wa murafaqatal awliya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i